Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi collab bareng lagi bersama Mas Badi Tama ya dari Iya, Bitcoin. iya, iya. Guys, mantap. Ya kalau kalian nggak tahu Badi Tama, berarti kalian nggak ngikuti episode IDBC guys. Nonton ya, ntar aku bakal share di link deskripsi ya mengenai IDBC yang terakhir tentang safeguard tadi ya guys. Nah sebelum masuk ke inti, tak kenal maka kata sayang dulu Mas. Maksudnya gimana Mas masuk dunia Bitcoin itu gimana? Jadi sebenarnya masuk dunia, oh iya perkenalan dulu lah. Saya Bani Tama, eh, seorang rakyat Indonesia yang nyasar di Bitcoin dan masih terus mencari-cari apa ya. Jadi uang itu gimana sih dan kaitannya dengan Bitcoin itu gimana. Nah, dulu tuh nyemplung di Bitcoin tuh lucu. Jadi pas 2014 gitulah. Saya kan ceritanya punya VGA nih, gitu. Terus saya penasaran, ini VGA kalau dianggurin terus nilainya kan bakal turun ya. Padahal cuma kita pakai main game doang kan, gitu. Tapi waktu itu saya nggak langsung ke Bitcoin mining. Saya tuh ada proyek namanya Folding at Home. Jadi dia itu distributed computing yang meminjam tenaga dari komputer kita buat menyelesaikan masalah tentang protein folding. Jadi gimana protein itu bentuknya dalam 3 dimensi, strukturnya itu dan simulasinya gitulah. Nah, terus saya ikutan nih. Terus nggak kerasa karena VGA itu ya makan tenaga kan ya. Tagihan listriknya jadi banyak. Gitu. Terus saya bingung. Ini gimana ya caranya supaya kita dapat duit dari VGA ini gitu. Terus saya Google, nemu ada proyek namanya Folding Coin. Jadi dia itu cryptocurrency juga tahun 2000, mungkin 2014-2015 yang membayar si usernya ini buat hasil kerja folding at home-nya ini gitu. Jadi ya lumayan lah ada lah gitu yang dipakai buat beli listrik gitu. Nah, terus kan saya kan mau jual si folding coin ini ditukar jadinya Bitcoin. Habis itu ditukarnya ke rupiah kan dulu. Masih bego lah dulu. Belum tahu Bitcoin itu apa. Ya. Oke, jadi sejak itu kenalan sama yang namanya bursa Bitcoin, bursa exchange cryptocurrency gitu. Dulu ada namanya Poloniex, terus ada Cryptsy, ada Bittrex, macam-macam. Belum ada Binance dulu. Ya udah tuker-tukerin ke Bitcoin, terus tukerin ke rupiah buat bayar listrik. Terus ya namanya anak muda kan ya, iseng-iseng juga ngelihat yang lain. Wah ini naik turunnya gila juga gitu. Nah. Iya, jadi dari sekian hasil itu nggak saya tukerin ke rupiah semuanya. Ada juga yang saya tradingin. Cuma ya namanya shitcoin kan ya. Dulu kan belum tahu tuh Iya shitcoin itu benar. gimana. Apalagi zaman pra 2020, apa itu maksimalis? Iya benar. Gitu. Ya udah ya naik turun hancur, ya kebanyakan hancurnya sih. Gitu. Walaupun adalah sedikit Bitcoin yang dipegang sampai 2017, tapi tetaplah saya mainin shitcoin. Sempat di Cryptopia dan segala macam. Ya hancur juga gitu karena Cryptopianya bangkrut gitu. Habis itu ya udahlah tobat. Jadinya ya ngumpulin Bitcoin aja gitu. Wes, mantap. Cuma sempat jeda juga karena antara 2019 sampai 2021 saya nggak kerja karena studi lagi gitu. Wes. Jadinya ya ketunda. Baru mulai staking lagi sekarang Wes, mantap. Oh, berarti Mas ini gitu. apa S2 ya di Swedia itu ya? Habis sekarang kerja sekarang langsung kerja di sana ya? Iya, kebetulan lagi ini dapat kerja Mantap di lah sini. kalau gitu.
Ya, jadi Mas masuk 2014 itu ya hitungannya. Itu Mangkok sudah tutup kan 2013 Mangkok itu kan yang dihack itu kan. Iya, bangkrutnya iya 2013 kalau nggak salah sih. Bangkrut. Habis masuk, ya, saya itu masuk 2014 lah, kurang lebih. Oh, berarti Mas Cuma ya kalau ditanya, pasca Mangkok ya berarti ya Mas maksudnya itu. Ya termasuk iya, OG juga ya, walaupun nggak apa ya nggak langsung ngerti lah ya, tetap ya namanya orang ngelihat gen yang ini kan apa langsung ngayal harga Bitcoin kan ya wajar lah zaman dulu lah kan. iya, Jadi wajar-wajar aja. ya jadi ya begitulah guys kalau kalian apa masih tersesat ya nonton lah ya maksudnya terinspirasi lah dari cerita itu ya. Terus Mas apa tadi kan udah di-share Mas masuk ke dunia Bitcoin kayak gitu. Kalau aha momennya sendiri Mas, kalau Mas bilang oh Bitcoin is here to stay, is not going anywhere. Kapan itu? Saya aha momennya itu pas 2018-2019 gitu. Karena ada sisa Bitcoin kan. Terus saya dulu tuh mikir, ini bakal turun nggak nih? Karena dulu tuh belum sepenuhnya yakin. Jadi saya ngakalinnya, saya bikin multisig signature bareng keluarga gitu. Nih, jadi pokoknya gimana caranya si Bitcoin ini jangan gampang keluarnya. Pokoknya kalau kuncinya cuma kita yang pegang kan turun, apalagi belum benar-benar yakin kan, ya udahlah jual aja gitu. Ya benar. Gitu. Nah itu membantu, dan waktu itu juga ya lumayan aktif di Twitter, tapi masih shitcoin gitu. Benar. Ketemu tuh sama yang namanya Saifidian, Profesor Saifidian Amus. Ya benar. Kan dia yang akhirnya bikin itu ini kan bukunya Bitcoin The standar. Bitcoin Standard gitu. Iya gitu. Nah udah belajar di sana, sama belajar ekonomi juga gitu. Dan sempat saya juga ngambil ngambil S2 juga, maunya apa ya dulu, MBA. sarjana bahasa Indonesianya magister manajemen lah gitu. Ya. Nah dulunya sempat ngambil itu karena mau menggali-gali sebenarnya apa sih keuangan dan pasar itu gitu. Dan sebenarnya ngambil magister kan suatu tahapan tahapan akademik yang lumayan cukup waras ya. Ya. Misalnya orang mau naik karir atau apa gitu. Kalau di Indonesia gitu. Yes. Ya itu. Ya banyak belajar juga dari sana. Oh, ternyata ekonomi yang diajarin di sekolah tuh kok beda ya dari yang dipelajari Benar. dari Bitcoinan gitu. Ya, Berarti itulah. Mas masuk ke ininya ya apa? Kan orang ini kan ada tertarik ke tech-nya kan, ada yang tertarik ke gara-gara ya faktor ekonominya kan. Kenapa Bitcoin ini is the future kayak gitu ya. Jadi Mas lebih ke ekonominya bisa dibilang gitu ya. Masuknya dulu ke tech-nya dulu karena saya Oh ya, secara natural tech-nya anak muda lah. benar. Gitu. Kita kan pengen lihat yang canggih-canggih gitu. Apalagi Iya. bukan yang lulusan ekonomi secara langsung gitu. Tapi ya Ya. baru terbuka sisi ekonominya selang berapa tahun kemudian. Wes mantap ya. Gitu. Ya, jadi ya itulah kisah dari Mas Bandi ya. Ntar kalian bisa apa? Ya seenggaknya nggak mengulangi kesalahan kita lah ya. Maksudnya ya walaupun ya Iya. cukup kita aja lah ya kayak gitu. Jadi ya bisa belajar banyak kayak gitu ya. Terus kita agak Iya, switching betul. gears sedikit, maksudnya udah cerita semua tadi lengkap komplit kayak gitu ya. Jadi kemarin Mas kan sempat ngisi jadi speaker juga ya pas di IDBC itu kan. Nah itu Mas bahas tentang seed singer ya, seed signer ya itu ya. Itu yang Mas Iya, bilang seed tadi signer. tentang ini ya, yang Kiss yang Mas bilang tuh udah ya seed signer itu apa beda lagi? Kenapa, Mas? Yang Mas bilang tadi kan yang dibikin Kiss pas 2019. Nah itu udah seed signer itu atau bukan? Atau itu beda lagi, beda urusan? Belum. Oh belum. Belum. Waktu itu belum ada seed signer. Iya benar, Gitu. ya itu. Tapi ada private key kan udah ada kan. Tapi ya Oh iya. beda ini, iya. Itu
mungkin bisa dielaborate dikit gimana? Oke, jadi intinya sih gini. Kalau Bitcoin gitu kita diam di exchange, kan pasti kepikiran buat ngejual kan, kalau lagi gitu, ya kan? Benar. Benar. Eh, Nah, ya saya waktu itu tarik ke dompet. Waktu itu masih Kopay dari apa itu namanya? Eh, yang bikin BitPay itu siapa? Oh, Coinbase. Iya, ada saham Jadi Coinbase. dulu, Ya. ya. Nah, dulu Coinbase tuh bikin dompet multi signature buat di HP. Ya. Jadi misalnya saya kenal sama satu orang lain, saya bisa bikin dompet bersama lah gitu. Jadi antara dua orang itu, Oh, dari 3 kalau nggak salah ya. bisa bertiga, bisa berempat, bisa Oh berbanyak iya. gitu. Kayak yang MPC yang dijelasin Mas Dani kemarin bukan sih? Itu kan yang dipakai Zengo sekarang kan, yang MPC. Iya, iya. Kalau Zengo saya nggak gali terlalu dalam, Iya, iya, tapi iya, ya iya. dia Iya, katanya lanjut pakai lanjut Mas itu yang sih. tadi ya. Ya, Kita bahas iya, Zengo iya. lah. Lanjut lanjut. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, jadi eh, dulu si Kopay ini adalah dompet multi signature yang di HP. Udah saya atur supaya kalau dana mau keluar harus 2 orang yang setujuin gitu. Ya udah, itu masuk Bitcoin. Harga turun, kan kalau mau jual kita harus berantem dulu kan. Benar. Iya. Gitu. Itu ya akhirnya nggak dia diam aja tuh Bitcoinnya di sana untungnya. Iya, benar. Gitu. Mm-mm. Dan itulah jadinya semacam hodl yang sengaja nggak sengaja, tapi ya itu. Iya, yang ini kayak Peter Schiff kemarin itu kan dia ada pengalaman dia private keys-nya hilang kan, tapi itu blessing in disguise juga kan, maksudnya orang yang Oh iya, kehilangan private keys itu kan otomatis hilang dari sirkulasi kan supply-nya kan, jadi nggak langsung harga Bitcoin dibikin naik sama dia kan. iya benar banget. Jadi kalau dia private keys-nya hilang, ya hitungannya donasi untuk semua holder gitu. Makanya aku ini sih yang bilang oh ini Bitcoin nggak dibawa mati terus kalau mati nggak bisa dibagiin soalnya Bitcoinnya kan ada yang influencer Medan yang bilang oh dia bikin jasa titip Bitcoin kayak gitu. Ya, tapi kalau dipikir-pikir ya dengan cara dia nggak menitip tuh udah mewariskan sesuatu ke generasi sebelumnya kan sebenarnya. Iya, iya. Itulah, jadi mind blowing lah maksudnya Bitcoin ini mengubah cara pikir kita ke masa depan sih. Nggak tahu sih, ini menurutku aja ya. Nggak tahu kalau masih gimana ya. Bener kok, bener. Kalau kita megang Bitcoin, pasti kepikirannya, ini kalau gue belanja banyak, head-on, wah, Bitcoin gue yang keluar buat rupiah. Makanya. Atau misalnya rupiah gue sedikit, nggak bisa buat beli Bitcoin. Ya, itu jatuhnya ke time preference. Gitu. Iya benar, makanya yang OG kayak Benjamin Cohen atau justru mereka hidupnya gak hedon, dia cuman ya kayak OG, maksudnya pleb yang benar-benar pleb itu kan ya hidupnya ya sebenarnya sederhana kan. Maksudnya ya dia tahu harga Bitcoin itu bakal terus naik. Justru kalau jual Bitcoin itu ya kayak ini orang kenapa kayak gitu kan. Iya, apalagi yang beli mobil atau beli jam tangan Iya, mewah yang makanya ya dipamerin di bukan kita mendiskreditkan orang beli mobil ya enggak, itu ya urusan bukan. kalian. Cuman ya Iya. ini kan masalah time preference saja. Jadi ya Hmm. itulah kalau kalian mengerti Bitcoin seutuhnya kalian bakal hidup long term preference lah. Maksudnya kalian lebih bisa self control lah ibaratnya. Konsumsi Iya, produktif lebih iya, banyak iya. ketimbang konsumtif. Kayak gitu ya Mas intinya. Betul, betul. Iya. Mungkin bukan beli ya, lebih ke arah flexing gitu, kayak di Instagram. Iya, benar. Nah, Ya, tapi kan itu. flexing yang di sini yang kemarin yang dapat kasus itu kan ya dia dapat duit juga dari flexing ya itu lain urusan. Cuman kalau flexing yang kalian ini jadi barang yang konsumtif ya, kalau kalian yang jadi produknya ya
Ini not financial Ya, advice lah, guys. Ya itu kita udah yes, dewasa lah, kita nggak perlu ya, urus masing-masing keuangan orang. Jadi ya itu ya betul betul. masalah seat Sanger tadi ya, Mas. Maksudnya kalau multi tadi apa dibilangnya Multi signature ya. ya multi signature-nya itu berarti kalau 24 seat press atau 12 press-nya itu Mas pegang sendiri atau ya itu kan tadi dibagi Ya. sama keluarga itu kan. Jadi Mas Oh, kasih tahu kuncinya ke mereka juga kayak gitu. oh enggak, beda. Saya Oh punya beda. kunci sendiri. Ya benar. Saya punya kunci sendiri, 24 kata sendiri. Terus yang orang yang saya kenal nih punya kunci sendiri juga, 24 kata juga. Gitu. Jadi masing-masing punya nih. Nah, setelah masing-masing punya, kita berdua bisa bikin suatu ya wallet yang multi signature. Jadi kalau Iya. pernah lihat kontrak apa ya? Misalnya ini nih surat rapat Pak RT gitu. Kan tanda tangannya banyak tuh. Iya benar. Ada mengetahui ini, mengetahui Pak RT, terus Pak RW tahu, terus siapa lagi tahu. Ya, pada prinsipnya sama gitu. Yang tanda tangan kan banyak, ya kan? Nah, ini juga sama. Kalau Bitcoin mau keluar, yang tanda tangan juga mesti banyak. Gitu. Ya tanda tangan banyak berarti ya kan kalau yang kayak analoginya yang Pak RT tadi ya, itu kan harus terisi semua tanda tangannya kan. Tapi tadi Mas bilang, Nah, iya ini kan nggak perlu isi semuanya, cuman beberapa pihak gitu kan. ya betul. Jadi di dalam Bitcoin ini kita bisa atur kuota berapa orang yang perlu tanda tangan dari total yang punya tanda tangan Iya. gitu. Misalnya saya punya saudara 4, terus saya cuma perlu 2 orang aja dua orang tambahan selain saya ya, yang setuju kalau Bitcoin itu mau keluar dari suatu dompet. Nah, saya bisa bikin suatu dompet yang namanya multi signature 3 of 4. Jadi Oh ya. cuma 3 orang yang perlu tahu, yaitu yang perlu menyetujui dari 4 orang total. Nah, Gitu. ya Nah, itu kalau Mas, yang lain yang bertiga itu, ya, ya lanjut lanjut sorry kepotong. ya kalau yang bertiga itu mau keluarin Bitcoin tanpa sepengetahuan saya, ya bisa juga gitu, karena cuma perlu 3 tanda tangan Iya, dari 4 orang. iya benar. Jadi ya itu tadi disebutkan soal-soal itu ya. Terus juga itu berarti Mas ya ini bisa nyebut merek bisa enggak lah. Maksudnya yang Mas pakai di sejak 2019 itu apa? Ya. Soalnya Mas bilang tadi kan si Saingner itu enggak 2019 belum ada kan? Belum ada. Iya. Jadi kalau 2019 tuh dulu akhirnya saya belinya Ledger karena waktu itu Ya, lumayan tersedia yes. gitu kan. Gitu. Nah, ya ya lalu makin ke sini saya juga coba-coba ini beberapa beberapa uh, hardware wallet yang lain. Misalnya Seed Signer Ya, yang dan ada kemarin satu Mas. lagi Coldcard gitu. Iya, itu. Ya itu, ya guys kalau kalian pengen ini apa tutorial si Sanger, ntar bakal saya share di deskripsi ya, udah di share kemarin ya. Jadi ya sebelum kita masuk yang tadi Mas masalah NPC dan wallet yang berhubungan sama company itu, mungkin ya ini apa ya sebelum kita mengeksplor lebih jauh juga lah. Ini kan tak kenal maka tak sayang dulu kan. Maksudnya hot wallet, cold wallet, hard wallet. Nah itu plus minusnya masing-masingnya apa Mas? Kalau Mas ini sebagai praktisi ya, udah anu semuanya ya, mencoba semuanya ya. Nah itu Mas plus minusnya apa masing-masingnya? Nah, kalau kalau hot wallet itu kan ya ada yang hot, ada yang cold, dan Benar. ada yang soft, ada yang hard, hardware Ya. wallet, software wallet, gitu kan. Intinya sih ini, yang membedakan antara hot sama cold. Kalau hot itu nyambung internet, ya kan? Misalnya apa? Misalnya HP.
atau di komputer kalian punya aplikasi Bitcoin atau Blue Wallet. Selama tempat install aplikasi wallet itu nyambung internet, ya itu jadinya hot wallet gitu. Ya, itu definisinya kan. Maksudnya plus minusnya Mas. Nah, Ya benar. ya kalau plus minusnya itu kalau yang hot ini dia kita mau transaksi gampang, lebih praktis dibandingin yang cold wallet gitu. Oh, lebih liquid ya. Lebih liquid. Jadi misalnya mau beli apa nih? Beli token. Tapi bukan token shitcoin ya, token PLN gitu. Ya benar, ya, atau apalah ya benar. Terus Mau beli token PLN. Sebut merek apa nih tempat belinya? ya Ini di luar PLN sih. lah atau apa yang nggak apa-apa. Ya gitu. Beli pakai Lightning. Nah, itu kan harus dari HP. Ya jelas lebih gampang dibandingkan kita dapat data transaksi, terus colok ledger atau hardware wallet lainnya yang sifatnya lebih cold gitu. Terus kita kirim lagi transaksinya ke internet. Ya gitu. Dia sifatnya lebih praktis saja. Gitu. Tapi kalau yang cold wallet, walaupun dia tidak praktis, tapi dia jauh lebih aman karena dia terisolasi dari internet gitu. Apalagi yang tidak memerlukan sambungan data sama sekali ke komputer atau HP untuk broadcast transaksinya. Jadi misalnya kayak seed signer, kita bisa kirim data transaksi cukup via kamera si walletnya itu sendiri gitu. Nanti ditandatanganin sama seed signer-nya itu, udah habis itu dikirim balik ke internetnya gitu. Jadi cold wallet itu benar-benar seed kita atau yang 24 kata itu benar-benar aman. Ya. At least menurut saya ya gitu. Itu plusnya ya Mas. Kalau minusnya sendiri Mas, maksudnya kemarin aku sempat baca dari Kijang Jantan gitu ya di grup. Iya. Dia sempat nyebut ya mungkin yang Mas tadi ya masalah terkoneksi ke internet itu lebih gampang Windows tuh untuk di phishing ya. Terus juga itu Ya, dikomentari betul. lah sama influencer sebelah siapa tuh Kapten itu kan dia bilang oh ini wallet gak aman soalnya gampang di phishing kayak gitu ya. Bukan berarti salah ledgernya kan, tapi salah ya kita ngeklik asal-asal yang di email itu kan untuk yang phishing itu. Betul. Jadi menurut Mas di sini yang negatifnya gimana ya? Maksudnya tadi kan yang disebutkan yang plusnya aja. Nah terus Iya. yang Linux sama macOS itu lebih ini ya, enkripsinya nggak sama-sama Windows gitu ya, maksudnya. Jadi kalau mungkin ini juga ya, ini lebih ke budaya kita dalam install software juga gitu. Benar. Jadi mungkin ada yang pakai bajakan di Windows gitu. Dan ya kalau tahu sendiri kalau yang bajakan itu kan rentan ada malware-nya lah atau apa. Itu nggak sepenuhnya bersih. Yes. Gitu. Yang jadi asli pun juga ada, iya, nggak menutup kemungkinan. Asli pun, ya betul banget. Software asli pun juga punya celah keamanan tersendiri gitu. Nah, jadi ini juga salah satu negatifnya kalau kita pasang hot wallet di HP atau di komputer gitu. Jadi bisa aja ada celah keamanan dari aplikasi lain yang tinggal di dalam HP atau komputer itu yang sifatnya yang jadi celah untuk mencuri, yang jadi celah untuk hacker untuk mencuri file-file kita, termasuk private key gitu. Iya, jadi terus ya kalau ini negatifnya hot wallet ya. Iya. Kalau negatifnya cold wallet itu ya seperti yang tadi sih, mungkin agak repot dan nggak praktis. Cuma kalau untuk jumlah yang besar, ya memang saat ini ya masih lebih baik ditaruh di cold wallet pada umumnya ya. Ya benar.
Ya, ini ya memang benar, ini ya tergantung preferensi. Yang Mas Kucing kemarin sempat bilang juga kan, untuk sampai ke tahap teknikal tuh ya nggak apa-apa kalian untuk exchange dulu. Tapi ya sembari berjalannya waktu ya sembari belajar juga ya untuk self custody sendiri ya, sampai ke cold wallet itu ya. Soalnya itu udah teknis urusannya ya. Terus juga yang kemarin Mas Dani sempat bilang juga ya pas di IDVC itu kemarin juga bilang bahwa ya walaupun Mas bilang tadi 24 Cypress itu ya cold wallet memang lebih banyak lebih aman dari internet karena dia ini lebih secure kayak gitu ya. Tapi institusi nggak ada yang megang itu nyatanya Mas. Karena takut ke Betul. capture atau apa kan. Jadi dia tuh makin menggunakan teknologi MPC yang dibilang ya multi signature itu. Nah, jadi Betul. itu kan yang dipakai ada yang kita sebut tadi yang sebelum rekaman tadi ya, maksudnya Iya, company itu ya. Nah jadi iya, menurut Mas di sini ya kalau yang hot wallet dan cold wallet ini mempengaruhi institusi juga dalam ini ya, ya walaupun Mas bukan institusi ya, maksudnya ini menurut pandangan Mas aja, tapi iya. ya keamanan Bitcoin itu sendiri. Ya, kalau menurut saya sih persoalan di institusi itu adalah namanya jabatan kan pasti berotasi terus kan ya. Benar. Kalau misalnya kita custody sendiri, kalau misalnya institusi itu tahu private key-nya gitu, yang menjabat itu misalnya. Nah, misalnya kalau ganti jabatan, orang-orang yang udah nggak menjabat itu, mereka masih megang private key-nya dong, gitu. Ya, kalau anggapan saya sih gitu. Jadi agak agak susah ini kalau kalau Ya benar. institusi. Makanya solusinya rata-rata masih kasodial, masih nebeng gitu. Dan ya akhirnya dampak keamanan itu mereka ya harus bergantung kepada keamanan si kustodialnya ini gitu. Gimana si kustodialnya menjamin supaya BTC yang mereka pegang nggak dicuri atau ya gitu, nggak dicuri atau hilang. Ya benar. Ya aku Semuanya setuju juga ya sih. ke sana. Hmm. Terus juga kan ya kalau cold wallet itu kan ya Mas Dani sempat sebut juga kalau misal kertasnya kebakar atau ke capture idenya gak tahu kita kan mampus lah duit Ya, yang bukan apalagi yang udah kayak Michael Saylor kan tapi Michael Saylor secara pribadi aku yakin dia megang keys tapi kalau secara perusahaan aku nggak ngerti dia kan masih suka beli OTC juga kan jadi ya masih ada lah yang ya walaupun nggak dibilang terparty juga ya multi MPC itu ya tapi iya, yang Mas bilang Mas Dani waktu itu elaborate maksudnya jelaskan juga itu 2/3 signing hampir sama yang kayak Mas Sid Singer atau multisig tadi ya kayak gitu. mm, mm. Iya hampir sama sih. Ya itu persoalannya karena rotasi jabatan itu harus ini sih. Belum ada mungkin belum ada apa ya? Kalau megang itu harus prosedurnya. Saya juga cuma rakyat jelata, nggak punya Iya nggak apa selo. Halo putus. komunitas ya. Iya halo. Iya udah. Tadi Jadi kedengaran semua ya. ya, jadi ya itu ya guys mengenai ya keamanan wallet. Sebenarnya walaupun institusi dan retail pun sama sih. Maksudnya ini kan open source ya. Iya, Walaupun ya terlepas kalian mau berapa Bitcoin, mau dari 0,0001 sampai 1 Bitcoin, tetap keamanannya pun sama guys. Maksudnya kalau sekali kalian hilang 24 kata atau 12 kata itu ya sudah wassalam guys. Institusi pun juga kayak gitu, nggak menutup kemungkinan kan. Ya kayak Peter Schiff kemarin itu aja hilang keysnya juga dia ini sampai ya itu ya dibilang di Twitter yang disalahin Bitcoin ya padahal salah dia yang naruh ini ya, naruh keysnya ya. Jadi ya kayak gitu ya masalah iya, multi signature. Tapi ya semakin apa uh, berjalannya waktu Mas, halo. Ya iya, iya. seiring berjalannya waktu kayak gitu kan. Jadi semakin tinggi harga Bitcoin, semakin terinsentif lah orang yang nge-hack itu. Benar kan? Secara logika kan?
Betul, betul. Nah, ya, jadi menurut Mas, metode ini bakal obsolete nggak? Ya, walaupun kita nggak amin-amin lah yang bilang kan. Maksudnya ada sophisticated way untuk hack ya, selain dari 51% attack ya, itu kan kemungkinannya kecil. Nah, Iya, itu selain itu menurut Mas kemungkinan terburuk yang bakal bisa apa walletnya apa? Soalnya kan makanya ada macam-macam wallet ini bakal upgrade terus kan, karena Bitcoin ini bukan bukan barang main-main lagi, maksudnya udah market cap-nya udah setara gold kan, entar 10 tahun lagi kan kayak gitu. ya, ya betul. Ya pasti semakin banyak satu tempat tuh menampung Bitcoin, ya jelas lah makin termotivasi kan si hacker-hacker itu buat ngebobol. Makanya kalau ya misalnya exchange gitu, gampangnya ya kita ngelihat segitu banyak duit itu terkumpul di satu tempat, ya kayak udah kayak penjahat pengen ngebobol bank aja gitu. Ya itulah gunanya supaya kita tarik Bitcoin-nya itu dari custody Bitcoin kita sendiri, dari misalnya exchange itu ke 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 tempat yang kita pegang sendiri, minimal seperti wallet, aplikasi wallet di HP gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya at least hacker itu, penjahat-penjahat itu nggak ngelirik ke Bitcoin milik kita, karena udah di luar jangkauan exchange gitu. Ya, Kalau benar. menurut saya sih. Ya, ya. Hmm. Ya itu ya balik lagi ke benar sih ya, ya pasti ada cara selalu hacker nih kan. Ya kita nggak tahu lah Iya, teknologi ya ke depan maksudnya bisa nganu ke exchange atau enggak. Jadi ya itu tetap waspada ya, bukan berarti juga apa yang cold wallet atau apa itu kan ya tetap aja ada orang yang kena kan, phishing kemarin itu kan. Jadi ya nggak bisa ya, menutup kemungkinan juga. Ya semua risiko itu pasti ada lah. Jadi yang justru yang ngasih angin surga itu yang hati-hati harus, yang bilang itu justru bodong itu. Jadi ya tetap harus ada resiko ya. Kita harus ada apa mawas diri. Jadi ya ini resiko ya, bukan main-main lagi. Ya bukan berarti juga menganggap bahwa ini bakal ini ya apa bakal dihack 100% juga bukan, tapi ya tetap jaga-jaga kayak gitu ya, Mas. iya betul. Ya prinsipnya kayak kita nyimpen duit di bank sama nyimpen duit kertas di dompet sendiri gitu. Kan resiko keamanannya beda-beda sendiri kan ya. Kalau Benar. duit di dompet, dompetnya jatuh atau dimaling atau dicopet gitu kan. Tapi kalau duitnya di bank gitu, ada tellernya nakal, nah tahu-tahu lenyap aja itu duitnya Ya deposito gitu. ada Jadi ya. ya gitulah. Ada orang dalam, faktor itu resiko orang dalam juga, misalnya kalau Iya benar. Jadi Mas tadi ya sempat sebut ya kemungkinan besar. Halo. iya loh. Ya, jadi ya kemungkinan besar hacker tuh ya masih bisa untuk kayak ngebobol exchange itu ya. Ya, bukan ke walletnya itu ya. Jadi ya kemungkinan terbesar. Atau bahkan orang dalamnya sendiri, kayak si Quadriga di Kanada. Iya benar. Mm-mm. Ya, jadi ya don't trust verify ya. Nah, itulah jadi guys. Jadi itu tapi kalau kita pikir-pikir ya Mas, kalau semua orang narik di exchange atau apa, secara nggak langsung ya itu udah hyper bitcoinization lah, itu beda urusan lah. Tapi bakal ini nggak sih, maksudnya nggak apa? Ya kan yang bikin adopsi itu juga salah satunya faktor exchange ya. Nah, jadi ada Iya betul. apa sebab akibat di sini. Kalau misal ditarik semua, ntar exchange itu bakal obsolete nggak, Mas? Kalau misal ya udah sadar semua megang custody sendiri. Oh enggak, exchange itu tetap, karena ya kayak pasar aja. Karena tetap kan orang pengen jual nih, uh, pengen jual kemana? Kamu mau nggak beli Bitcoin saya? Saya lagi butuh duit, gitu, butuh misalnya rupiah gitu buat bayar tagihan atau macam gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu tetap ada, walaupun orang self custody, karena tetap ada orang yang masukin lagi gitu.
Cuma efeknya adalah supply liquid di dalam exchange itu bakal menipis kan, turun kan. Ya kalau supply yang menipis tapi demand-nya ada atau bahkan permintaannya tetap naik, ya harganya, ya Ya, harga Bitcoin pasti matematik lah. Ya. otomatis sih itu. Tapi itu Gitu. kan masih jual ke fiat ya. Maksudnya kalau udah hyper Bitcoinization, Mas. Maksudnya semua di price in Bitcoin. Maksudnya kita udah saling jual ke Bitcoin. Itu ekonomi dalam Wah, Bitcoin. Nah, itu menurut Mas exchange masih signifikan nggak sih perannya? exchange itu mau nukerin ke apa lagi kan kalau hyper Bitcoinization, apakah duit fiat masih ada? Benar. Nah, kita mau tuker Bitcoin ke apa? Ya mungkin nggak ada ya, mungkin exchange sudah nggak ada atau tidak akan yang sekarang gitu, karena penggunaan duit ya terbatas di mana. Saya juga bingung apa masih ada negara-negara kecil yang masih, saya juga nggak kebayang sih, benar-benar nggak kebayang. Ya, benar. Tuh. Mungkin ya jadinya akan jadi, ya jadinya kayak kita jual apa, motor, Eh, jualnya terimanya pakai apa, kita barang dan jasa ya langsung aja pakai Bitcoin kalau dalam hyper Bitcoinization gitu menurut saya. Ya, benar sih. Ya, nggak ada yang tahu lah ya. Itu namanya Iya, kita ya, masih masih jauh lah itu wallet tadi. Iya. Terus ya bagi yang noob yang baru mau masuk, Mas, menurut Mas uh, uh, sama sama kayak Mas Kucing kemarin, step by step ya untuk masuk ke wallet, atau Mas punya apa strategi sendiri untuk punya apa pilih wallet yang mana yang sesuai sama kapasitas dia? kalau ya yang sifatnya itu non custodial. Artinya apa? Artinya kan kalau kita lihat di App Store atau Play Store banyak tuh kan wallet-wallet. Cuma koin yang kita pegang gitu. Misalnya walletnya wallet yang pulsa ini kan kita harus ketik email, bikin akun gitu kan. Jadi walaupun judulnya wallet, tapi hanya itu kita cuma bikin akun gitu. Jadi untuk langkah pertamanya nih, kalau misalnya baru beli Bitcoin dari exchange, pilih wallet yang benar-benar memberikan kuncinya ke kita gitu. Salah satu kita nggak perlu daftar email atau segala macam sih kalau ini ya aturan kasarnya sih ya gitu. Nah contohnya ya seperti Blue Wallet yang udah kita bahas di episode IDBC kemarin gitu bareng Kak Pratiwi gitu. Iya, wallet pun juga yang kayak non custodial itu ya, sama yang custodial gitu. Masih ada yang apa contohnya sebut merek lah kayak Celsius atau ini apa Blockfolio yang dari FTX itu masih butuh KYC kayak gitu kan. Kalau hardware wallet yang benar-benar punya kita kan nggak perlu megang seed phrase kan. Kita perlu megang seed phrase kan, nggak perlu Ya KYC kayak gitu kan. nggak perlu. Jadi kalau yang white kayak gitu, apalagi yang ngasih ini ya, yang ngasih bunga gitu ya, Iya, APY, iya. itu menurut saya sih eh, resiko kita menukarkan Bitcoin yang gain per tahunnya itu kalau di 10 belakang % per tahun, tapi kita taruh di tangan orang lain tuh cuma bayar
berapa persen, sekian persen, nggak tahu kalau di BlockFi atau di Celsius. Jadi reward-nya nggak seberapa, tapi resikonya itu lumayan gede dibandingkan kita taruh sendiri di wallet yang non custodial. Jadi apa ya? Menurut saya sih itu masih akal-akalan aja buat ngambil Bitcoin dari tangan-tangan lemah gitu. Ya, benar. Hmm. Jadi tadi gimana Mas? Agak putus-putus tadi. Maksudnya yang wallet dari Celsius tadi kan ya kita nggak pengen menjelekkan Celsius, bukan di sini. Maksudnya ya kalau yang APY itu kan ya ini udah rahasia umum juga sih. Maksudnya mereka tuh puterin kayak arbitrage di GBTC kayak gitu kan. Kemarin soalnya aku udah interview si Mas Douglas Tan dari yang founder dari Bullwest tuh. Ya jadi benar yang Mas bilang tadi ya walaupun dia non custodial ya tetap ini ya, maksudnya kita nggak punya kontrol 100% terhadap Bitcoin-nya. Jadi walaupun dibilang wallet pun juga nggak 100% custodial kayak gitu ya. Enggak sih, itu lebih cocoknya dibilangnya akun, bukan wallet. Kan kalau kayak bank, ya kita buka akun, rekening. Kalau wallet, dompet, udah duitnya diam di dompet kita. Sebenarnya emang segitu aja, gitu. Tapi bebas risiko. Gitu. Ya, benar. Kalau menurut saya. Ya, jadi ya terus yang apa? Ya benar sih yang Mas bilang tadi yang menukarkan yang APY yang nggak seberapa sama resiko yang luar biasa kayak gitu ya. Jadi ya nggak berbanding lurus ya. Iya, nggak seberapa lah gitu. Sayang Bitcoin ya. Yes, Kalau benar. udah ngerti Bitcoin beneran, sayang Bitcoin ya gitu. Ya, kalau untuk spekulasi ya terserah guys. Maksudnya kayak 0,00 ya Ya, itu pilihan kalian lah. Cuman kalau life saving ditaruh di yield, sudahlah itu nggak jauh beda sama rug pool itu kan. Maksudnya rug pool itu kan jutaan APY itu gimana itu kan. Apalagi yang sampai iya, berani BTC-nya tuh dibikin di DeFi. Maksudnya yang rug BTC itu dimasukkan ke MetaMask. aduh, Waduh, ngeri itu. iya, benar itu. Ya hati-hati lah. At least kalau kalian mau main-main ya nggak usah banyak, nggak usah dana tabungan terus dana kuliah buat anak-anak ntar ke depannya dimasukin ke sana semua. Gitu. Risikonya Ya, benar. diatur-atur aja lah seberapa persen yang mau dimasukin ke sana. Ya, benar. Jadi kayak gitu. Iya. Terus Ya. ya ini kan karena Mas masih di Swedia kayak gitu. Terus adopsi di sana gimana Mas? Bitcoin Mas? Kalau di sini kebetulan sih beberapa Bitcoiner yang lumayan terkenal kayak Knut Ivan Ontek. Svanholm, altcoiner atau Benar. ya saya bilangnya sih shitcoiner, mohon maaf. Iya benar. Tapi kalau Bitcoiner yang bermain di Bitcoin itu ada Knut Svanholm sama Kalle Rosenbaum yang bikin buku tentang technical BTC gitu. Jadi kalau menurut saya sih di sini lumayan maju juga dalam artiannya. Iya. At least untuk Bitcoin-nya ya, untuk Bitcoiner sendiri gitu. Tapi adopsi di sini juga saya belum nemu cafe atau jasa-jasa yang menerima Bitcoin sih untuk pembayaran gitu sejauh ini. Iya. Tapi mungkin ada, cuma saya nggak tahu. Gitu. Iya benar. Jadi lebih kripto, maksudnya Bitcoin friendly atau enggak Mas di sana? Regulasinya udah ada apa enggak di sana? Saya bilang regulasinya itu udah ada, dalam persoalan perpajakan terutama. udah pasal-pasalnya sih gitu tentang cryptocurrency, kalau jual kena capital gain segala macam gitu, dan ada badan perusahaan khusus yang membantu kita dalam
pembukuan pajak kalau kita punya daftar transaksi cryptocurrency di bursa gitu. Gitu Ya, sih benar. kalau kalau dalam. Tapi rata-rata orang Eropa juga paham, terutama orang Jerman ya. Orang Jerman kan kalau lihat di web yang ada daftar note-nya itu, orang Jerman kalau nggak salah nomor 1 dia. Ya. Jumlah note terbanyak tuh di Jerman kalau nggak salah. Ah. Gitu. Di Jerman tuh juga ini sih apa kalau lebih dari 2 tahun itu bebas pajak kan. Kalau ngehold dari 2 tahun. Wah, saya baru tahu. Tapi menarik juga sih itu. Ya, Jadi jadi orang tuh insentif buat ya, ngehold ya gitu ya. iya benar. Makanya aku apa ya ini kan beda-beda ya. Maksudnya aku nggak tahu ya yang kejadian di sana ya. Tapi uh, benar sih, nggak menutup kemungkinan sih bakal jadi kayak gitu juga. Maksudnya adopsi pajak itu juga. Soalnya Yeah. ya banyak lah country yang udah adopsi Bitcoin lah, kayak El Salvador atau apa kayak gitu. Jadi ya it's only matter of time Iya, lah. iya. Kemarin ada lagi kota kecil di Swiss namanya Lugano. Iya, Lugano, iya. Gitu. Kemarin sempat apa ya itulah. Jadi ya inilah ya, grassroots movement ya. Jadi benar kita slowly but surely orang bakal ngerti sama Bitcoin, apalagi di kondisi carut marut kayak gini sekarang. Jadi ya Iya. tinggal menunggu waktu sampai ya mungkin hedge fund atau apa semuanya itu ya dia nggak bisa masuk karena regulasi ya. Ya gimana mau regulasi orang nggak ada yang mau berani masuk, gimana logikanya kan? Jadi ya Iya. gimana? Jadi ya harus ada orang yang take risk dulu guys. Maksudnya ya bukan berarti kita ujuk-ujuk langsung take risk ya, tapi ya risk to reward tuh selalu ada lah. Jadi ya, jadi aku juga kurang setuju sama orang yang ntar kalau hyper Bitcoinization yang salah ini apa Wells yang udah beli awal kan, maksudnya unrealized capital gain kan, maksudnya yang di Amerika kan udah ngeproposal itu kan proposal itu. Iya. Padahal ya Iya, yang untung masih proposal. iya yang early adopter pun juga ini kan apa resikonya tinggi kan, bisa goes to zero nggak tahu gitu kan. Iya. Karena ya risk to reward berbanding lurus. Jadi yang ya bukannya kita anti pajak ya di sini ya, tetap bayar pajak ya, tapi ya harus ada mindset liberal sama mindset ini ya kapitalis ya, maksudnya mindset pengusaha ya, jangan apa mindset pegawai ya kayak gitu. Kayaknya ada istilah khusus. Namanya anarko-kapitalis. Ya benar. Namanya enggak jadi anarkis tapi kapitalis juga. Ya rata-rata Bitcoiner ngacur-ngacurin gedung gitu ya, bukan. Ya rata-rata Bitcoiner kan kayak gitu kan, tapi ya tetap lah, maksudnya ya masih dalam tahap adopsi ya masih butuh lah central planner lah. Tapi kalau udah hyper Bitcoinization, wassalam lah. Kita nggak tahu bentuk negara ini kayak gimana, tahu masih ada atau enggak kan. Maksudnya soalnya kan fiat kan always fail kan, maksudnya dulu aja yang jadi reserve currency kan British Pound kan, sempat berapa tahun itu. Tapi sekarang udah USD. Nah, USD udah hyperinflation, nggak tahu masih USD atau enggak ini. Ya kita lihat aja outcome-nya ini setelah perang antara Rusia sama Ukraina. Iya. Nanti kan ya Rusia ada ngobrol-ngobrol lah sama Cina, mau trading pakai apa mereka currency-nya. Kita lihat aja outcome-nya. Benar. Dan terus ya itu masalah ini ya. Ya ini menurut pendapat Mas saja, kita nggak tahu ya. Tahun ini atau tahun depan lah. Maksudnya yang Bitcoin standar selain El Salvador menurut Mas siapa lagi? Kayaknya sih Meksiko. Pokoknya negara-negara di Amerika Tengah ini yang berpotensi besar menjadi Bitcoin standar. Cuma kalau saya amatin sih Meksiko, karena ada satu bisnismen yang lumayan gede juga, kalau nggak salah namanya Ricardo Salinas apa ya. Dia itu yang mendorong adopsi at least buat perusahaannya dia dulu gitu. Nah,
ya kalau udah pengusaha maju kan biasanya pepet ke pemerintah gitu kan. Ya. Apalagi rakyatnya juga butuh. Karena ya biasanya sih negara Amerika Tengah masih pakai tuh buat remittance ke Amerika Serikat dan sebaliknya gitu. Jadi tenaga Meksiko kirim duit balik, tenaga kerja Meksiko yang di Amerika kirim duit balik ke Meksiko, ya itu. Pakainya mungkin saat ini udah Bitcoin, karena teman-teman mereka yang dari El Salvador udah pakai Bitcoin juga buat kirim ini, remittance. Udah mulai lirik kiri kanan tuh, gitu aja sih. Iya sih, benar sih. Rata-rata ya Meksiko masih ya nggak menutup kemungkinan lah. Soalnya ya semua yang kayak Mas tadi bilang ada bilioner yang masuk kayak gitu. Terus juga presidennya tuh kayak apa? Ya bukannya pro liberal ya. Maksudnya kalau presiden liberal tuh ya agak ini juga ya. Maksudnya agak ambigu juga. Soalnya dia kan masih butuh power kan. Jadi ya sosialis lah. Maksudnya presiden itu kan sengaja dibikin kayak gini kan. Tapi presidennya tuh Populis. kayak nge-support Julian Assange kan. Julian Assange itu kan simbol kebebasan. Simbol tahu kan Mas cerita Julian Assange yang founder WikiLeaks itu kan. Iya, Jadi baca-baca. ya masih nggak menutup kemungkinan sih Meksiko bisa jadinya ada Bitcoin standar. Tapi nggak ini ya, Mas apa ya kan ini ada kondisi perang, bilioner Rusia kan banyak. Jadi nggak Rusia ya. Ya kalau Rusianya sih enggak. Cuma kalau orang-orangnya itu ya gimana ya? Namanya standar ini kan kita selalu mulai dari individual kan ya. Seperti tadi Mas bilang ya individu biasanya sih kalau makin gede itu organisasinya makin susah buat take risk-nya. Jadi biasanya mulai dari individual dulu. Ya itulah kalau di itu yang mulai baru negaranya. Ya kalau di Rusia, kalau orang-orangnya mulai dan pemerintahnya mau dengerin, nggak keras kepala, ya mungkin kejadian. Cuma ya nanti kita lihat dulu lah ini gimana hubungan antara pemerintah Rusia sama si orang-orang atau rakyatnya Rusia sendiri gitu. Iya, ya kadang aku juga nggak setuju sih sama orang yang langsung ujuk-ujuk nge-ban. Kan ada orang innocent juga kan di sana kan, dia bangun pagi udah apa kredit card udah nggak bisa dipakai. Jadi ya ada orang yang innocent juga. Jadi yang kena sanksi itu ya memang semua Rusia kena. Tapi yang lebih berdampak itu ya bottom 99 bukan yang top 1%. Iya, betul. Betul banget itu, Mas. Ya, dampaknya itu kayak apa? Ingat, saya suka apa ya? Kepikiran sama bom atom yang di Jepang gitu. Itu kan kita kan Amerika perangnya sama Jepang. Ya, luncurin lah bom atom. Tapi yang kena tuh ya justru rakyatnya kan. Nah, sanksi ini kayak kalau menurut saya sih di mata saya ini mirip juga kayak bom atom tapi sifatnya finansial. Yang kena itu ya rakyatnya sih. Gitu. Iya. Ya walaupun ya kemarin apa ada rumor bilioner udah inilah dikumpulin lah sama Putin untuk ngobrol kayak gitu kan. Ya tapi dia sih aku yakinnya kan ya sebelum perang ini kemarin cetus ya Mas. Dia tuh udah ngasih tahu lampu hijau bahwa Putin nganggap crypto ini is the currency kan. Kayaknya dia udah masuk. Tapi dia bakal announce-nya pas harga udah di 100.000 baru dia announce pasti. Ya tahu lah. Apa dia ngumpulin dulu kali? Iya klasik gitu kan. Gak tahu gitu. Tapi ya itu sih benar yang Mas bilang tadi ya. Selain selain Meksiko mungkin Rusia bisa masuk. Cuman tergantung sama kondisi ya peraturan sama ini apa bilioner di sana kayak gitu. Iya betul. Ya udah ini udah hampir mau sejam juga. Nah sebelum aku tutup Mas, ini just for fun, only for fun, no financial advice. Bitcoin price prediction. Apa ini masih bull run atau enggak? Ya ini tahun ke depan aja. Iya benar. Tahun ke depan.
ya bisa lah tembus 200 ribu dolar. 3 tahun Walaupun ke pada depan ya, long term nih ya. long term. Ya. Halo, 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 iya ya. ya gimana? Walaupun pada long termnya itu adalah semua yang ada di muka bumi ini dibagi jadi 21 juta Bitcoin. Itu long term banget. Yes. Hmm. Udah itu hitungannya per Bitcoinization-nya. Jadi ada yang Iya. cap stock to FOMO tuh ya, yang sekali naik udah itu nggak ada otak lagi. Tapi ya itu sih kalau Iya, udah ngerti semua ya Bitcoin ya. Tapi iya, kan iya, sekarang kan masalahnya edukasi ya, orang masih banyak belum ngerti ya. Jadi dianggap Ponzi iya, apalah. Jadi ya iya, betul. tergantung inilah apa selain edukasi juga ya masalah-masalah kayak Black Swan kayak gini kan nggak tahu soalnya Plan B itu Iya, kemarin bilang ini apa Bitcoin ini kalau masih belum di tahap masa adopsi masih dianggap sebagai tech stock bukan sebagai digital gold kan. Jadi ya masih ngikutin harga tuh masih ngikutin S&P 500 tapi suatu saat bakal di-couple kan. Soalnya kan Bitcoin beda sama stok nggak ngasilin ini kan nggak ngasilin iya, cash flow kan atau ya kayak gitu. iya, iya, betul, betul. Ya, secara short term mungkin masih coupling ya. Cuma secara long term lama-lama bisa juga. Kita lihat aja, Ya benar. gitu Mas. Ya, jadi itu ya masalah price prediction kayak gitu. Jadi ya itulah guys. Kalau kalian masih berharap jadi ya walaupun bull market atau bear market, kalau beneran Bitcoin maxi ya tetap cicil ya, apapun harganya ya. Jadi ya ini memang DCA Warrior emang untuk long term hodl dan plat. Jadi ya jangan terlalu instan juga. Jadi ya nikmati aja prosesnya kayak gitu ya mas. Betul. Ya udah, mungkin itu aja Mas. Ini udah sejam juga. Thank you udah main-main di channel. Aku bakal share Iya, tentang IDBC sama-sama. yang Signer itu di link deskripsi. Sorry juga internetnya agak macet-macet tadi, ya kepotong-kepotong dikit. Jadi ya itu ya, leave a like and subscribe to our channel ya.